Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afkal Makfiro dari kelas 10-4. Hari ini saya akan mempresentasikan bioteknologi konvensional. Hari ini saya akan menjelaskan pembuatan roti dari ragi. Yang pertama, tujuan. Tujuan dibagi menjadi tiga. Tujuan yang pertama adalah untuk menerapkan konsep bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang kedua untuk mengetahui cara pembuatan roti dengan bentuk ragi. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh ragi dalam pembuatan roti. Yang kedua, dasar teori. Sebentar ya. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi diterapkan dalam banyak aspek kehidupan manusia, seperti aspek pangan, pertanian, peternakan. Salah satu produk bioteknologi di bidang pangan adalah roti. Roti adalah makanan berbahan dasar utama tepung terigu dan air yang difermentasikan dengan ragi. Tapi ada juga yang tidak menggunakan ragi. Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia membuat roti diolah dengan berbagai bahan lainnya, seperti garam, minyak, mentega, ataupun telur, untuk menambah kadar protein di dalamnya sehingga didapat tekstur dan rasa tertentu. Pembuatan roti juga memerlukan ragi roti. Ragi adalah mikroorganisme hidup yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Ragi merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Umumnya jenis yeast yang digunakan adalah ragi roti Saccharomyces cerevisiae. Maaf kalau pronounce salah ya. Kalau pengajiannya salah, maaf. Fungsi utama ragi adalah untuk mengembangkan adonan dalam pembuatan roti. Ragi melakukan fermentasi dengan mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik. Proses fermentasi merupakan proses respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir dalam pembentukan ATP. Fermentasi terjadi pada kondisi miskin oksigen. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang pertama, alatnya ada banyak ya. Alatnya terdiri dari timbangan, baskom atau wadah, oven, loyang, kuas kue, kemasan, pengaduk, kain, parutan, mangkok, dan sendok. Sedangkan untuk bahannya 500 gram tepung terigu, 11 gram ragi, 100 gram gula, 1 sendok teh garam atau 5 gram, 1 sendok makan susu kental manis, 12 gram susu bubuk, 3 butir telur, 75 gram mentega, 200 ml air, keju, dan coklat meses. Yang keempat, langkah kerja. Nah, langkah kerja langkah kerja. Yang pertama adalah masukkan tepung terigu, gula, garam, susu bubuk, dan ragi ke dalam wadah, mengaduk bahan-bahan hingga rata. Yang kedua, masukkan 2 butir telur dan mentega ke dalam adonan. Yang ketiga, tambahkan air secara perlahan. Sesuaikan agar tidak terlalu keras namun tidak terlalu lembek. Yang keempat, ulenin adonan hingga kalis kurang lebih selama 15 menit. Yang kelima, letakkan adonan ke wadah lalu tutup dengan kain basah. Yang keenam, diamkan 30 sampai 45 menit sampai adonan membesar 2 kali lipat. Yang ketujuh, kempiskan adonan lalu uleni 1 sampai 2 menit dengan bentuk sesuai selera. Yang kedelapan, diamkan kembali hingga mengembang. Yang kesembilan, olesi roti dengan kuning telur kemudian beri isi atau topping sesuai selera. Yang kesepuluh dan terakhir, panggang adonan dalam oven pada suhu 180 celcius sehingga matang. Setelah matang, didiamkan hingga tidak panas, kemudian roti siap disajikan. Yang kelima, eksperimen. Percobaan dilakukan 2 kali karena roti hasil percobaan pertama kurang memuaskan. Percobaan kedua dilakukan dengan setengah bahan dari percobaan pertama. Pada percobaan kedua, tepung yang digunakan dikurangi sedikit dan air yang diberikan pada adonan lebih banyak dibandingkan dengan percobaan pertama. Selain itu, suhu oven diturunkan menjadi 160 Celcius. Nah, ini ada tabel perbandingannya roti percobaan satu dan roti percobaan kedua. Ya, perbandingan pertama adalah adonan roti. Roti percobaan satu, pada proses pengolenan, adonan roti cepat kalis karena tidak terlalu lembek setelah diberi air. Yang kedua, setelah proses pengolenan, adonan roti yang dihasilkan sedikit keras sehingga sulit dibentuk. Nah, sedangkan roti percobaan kedua
Pada proses pengulinan, adonan roti awalnya lembek dan sangat menempel pada wadah serta tangan sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk diuleni hingga kalis. Yang kedua, setelah proses pengulinan, adonan roti yang dihasilkan lebih lembut dan mudah dibentuk. Yang kedua adalah perbandingan tekstur. Untuk roti yang pertama, bagian luar roti keras dan tampak seperti pie maksudnya. Yang kedua, bagian dalam roti sedikit keras dan kurang matang. Sedangkan untuk roti yang kedua, bagian luar roti tampak sedikit keras namun tidak sekeras roti pada percobaan pertama. Sedangkan yang kedua, bagian dalam roti padat namun tidak sekeras roti pertama. Perbandingan yang ketiga adalah warna. Untuk roti yang pertama, roti berwarna coklat gelap, bagian bawah sedikit gosong. Untuk roti percobaan yang kedua, roti berwarna coklat muda di bagian yang diolesi kuning telur, bagian bawah tidak gosong. Untuk perbandingan yang keempat adalah rasa. Yang pertama adalah roti percobaan pertama, rasa roti pas namun masih tercium bau alkohol. Untuk yang kedua, rasa coklat di dalam roti pas. Nah, untuk percobaan roti yang kedua, yang pertama adalah rasa roti pas dan rasa coklat di dalamnya pas. Yang keenam, pembahasan. Pembahasan. Roti adalah makanan berbahan dasar utama tepung terigu dan air yang difermentasikan dengan ragi. Ragi adalah bahan yang sangat penting pada pembuatan roti. Ragi membuat adonan roti mengembang dengan cara melakukan proses fermentasi. Fermentasi terjadi pada lingkungan yang miskin oksigen, di mana oksigen yang dibutuhkan manusia ke dalam adonan pada tahap pengulenan. Proses fermentasi ini mengubah glukosa dari tepung menjadi karbon dioksida, etanol, dan energi. Karbon dioksida yang dihasilkan pada proses fermentasi terperangkap pada adonan oleh protein gluten yang bersifat kedap udara. Hal tersebutlah yang menyebabkan adonan roti mengembang. Selain karbon dioksida, produk lain dari proses fermentasi adalah etanol atau alkohol. Keberadaan alkohol dapat dibuktikan dari bau alkohol yang tercium pada proses fermentasi. Alkohol seharusnya menguap dalam proses pemanggangan sehingga roti yang dihasilkan tidak memiliki bau alkohol. Pada roti hasil percobaan pertama masih tercium bau alkohol. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pemanggangan yang tidak tepat, baik dari segi waktu pemanggangan maupun suhu pemanggangan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, semakin lama waktu fermentasi, semakin mengembang adonan roti yang dibuat. Pada percobaan kedua dilakukan perbedaan pada roti yang dipanggang pertama dan kedua. Roti yang dipanggang pertama tidak diberikan perlakuan fermentasi kedua dan langsung dimasukkan ke oven setelah diberi isi dan dibentuk. Sedangkan untuk roti yang dipanggang kedua diberikan waktu fermentasi kedua selama 1 jam. Pengamatan menunjukkan bahwa yang sebelumnya tidak mengembang lagi, sedangkan yang setelah yang mengembang lagi menjadi lebih besar. Hal ini dikarenakan ragi terus melakukan fermentasi dan menghasilkan karbon dioksida yang semakin banyak di dalam adonan roti. Oleh karena itu, adonan akan semakin mengembang apabila semakin lama didiamkan. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan percobaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa roti merupakan salah satu penerapan konsep bioteknologi di bidang pangan. Roti dibuat dengan bantuan jamur ragi atau yeast yang melakukan fermentasi alkohol. Fermentasi yang terjadi mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida membuat roti mengembang, sedangkan alkohol memberikan rasa dan aroma pada roti. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata dan kurang jelas. Mohon dimaafkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.